Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurhanisa Latif, mahasiswi program Profesi Nurse, Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga. Pada kali ini saya akan melakukan edukasi tentang ketuban pecah prematur. Selamat menyaksikan. Selamat siang. Siang. Benar ini dengan Ibu Evin? Benar. Bisa disebutkan nama lengkapnya, Bu? Yusefin Karina. Kalau boleh tahu tanggal lahirnya berapa ya, Bu? Tanggal 20 Juni Iya. 1994. Kalau saya boleh tahu Ibu siapa aja Ibu Evin ya? Saya orang tuanya. Iya. Kalau gini ya Bu, perkenalkan saya perawat Nisa. Saya bertugas di ruang PK bersalin ini. Di sini saya akan membantu menjelaskan tentang kondisi Ibu Evin saat ini. Berdasarkan hasil pemeriksaan dan diagnosis dari dokter, menyatakan bahwa saat ini Ibu Evin mengalami ketuban pecah prematur. Sebelumnya Ibu Evin dan Ibu Wiwi sudah tahu apa ketuban pecah prematur? Belum tahu. Baik, di sini saya akan mulai menjelaskan ya. Kira-kira waktu yang saya butuhkan sekitar 10 menit. Apa Ibu bersedia? Sudah. Baik, saya mulai saja ya langsung. Jadi di sini ketuban pecah prematur adalah pecahnya selaput ketuban sebelum terjadinya proses persalinan. Bisa terjadi pada usia preterm atau usia kurang dari 37 minggu, dan bisa juga terjadi pada usia anterem atau lebih dari 37 minggu. Nah, apa saja sih yang menyebabkan terjadinya KPP? Yang pertama yaitu karena adanya kelainan serviks. Serviks ini adalah organ reproduksi pada wanita atau biasanya juga yang disebut dengan mulut rahim. Terus yang kedua, terjadi peningkatan tekanan intrauterin, bisa karena adanya trauma, kemudian karena ada kehamilan kembar. Yang kedua, selanjutnya bisa terjadi karena hidraamnion atau kebanyakan cairan di tuban. Kemudian yang bisa menyebabkan lain karena ada kelainan letak janin, seperti kelainan letak sungsang dan letak limpa. Kemudian bisa karena adanya infeksi. Nah, infeksi ini juga bisa dari kemaluan, jadi nanti itu yang bisa menyebabkan terjadinya KPP. Kemudian karena adanya faktor keturunan, ini karena ada masalah genetik ya Bu. Kemudian ada masalah riwayat KPP sebelumnya. Oh iya, Ibu Evin sebelumnya ini kehamilan yang pertama ya Bu? Iya. Oh iya, nah, saya lanjutkan ya. Kemudian tanda dan gejala yang terjadi pada pasien dengan ketuban pecah prematur. Yang pertama, keluarnya air ketuban, baik yang berwarna jernih, kemudian ada yang kuning keruh atau berwarna kecoklatan, baik secara sedikit-sedikit maupun secara terus-menerus. Kemudian disertai demam jika tadi sudah terjadi infeksi. Bisa juga terjadi janin mudah diraba karena cairan ketubannya sudah berkurang karena banyak yang keluar. Terus bisa juga dari hasil pemeriksaan didapatkan bahwa air ketuban sudah selaput ketuban sudah kering. Kemudian bisa juga karena adanya ketuban pecah prematur ini bisa meningkatkan kecemasan kepada ibu. Ya, biasanya ibu akan lebih sering menanyakan kondisinya dan khawatir bagaimana kondisi janinnya. Ya. Selanjutnya, apa sih sebenarnya bahaya yang bisa disebabkan jika ketuban pecah prematur ini tidak tertangani dengan baik? Yang pertama bisa menyebabkan infeksi pada ibu dan janin. Kemudian yang kedua bisa menyebabkan nyeri pada ibu. Apa ibu sekarang merasa nyeri? Iya. Kemudian bayi lahir prematur karena usianya tadi yang bisa kurang dari 37 minggu, bisa dilakukan induksi persalinan. Kemudian tumbuh kembang janin yang abnormal, dan yang terakhir sampai bisa menyebabkan kematian janin. Kemudian bagaimana seharusnya kita melakukan penanganan pada ketuban pecah prematur? Yang pertama yang harus diperhatikan, jangan panik. Kemudian segera ke rumah sakit, ya. Yang kedua, kita harus menganjurkan untuk istirahat total. Jadi tidak boleh berjalan-jalan atau aktivitas terlebih dahulu, karena takutnya kalau nanti aktivitasnya lebih banyak, kemudian cairan yang keluar akan lebih banyak. Selanjutnya, tidak bisa berhubungan seksual dulu ya, karena nanti kalau ada hubungan seksual bisa menyebabkan lagi adanya trauma. Itu bisa memperparah terjadinya ketuban pecah prematur. Selanjutnya, jika muncul tanda-tanda infeksi seperti demam, itu kita harus melakukan terminasi kehamilan. Di mana terminasi kehamilan yang pertama yang dianjurkan adalah induksi persalinan. Di mana nanti induksi persalinannya jika belum berhasil atau misalnya
belum terjadi kemajuan pengeluaran janin, maka akan dilakukan bedah sesar, ya Bu. Baik, itu saja yang bisa saya jelaskan. Sebelumnya mungkin ada yang kurang dimengerti atau ada yang ingin Ibu tanyakan? Sudah jelas ya. Baik, di sini saya punya leaflet, mungkin nanti bisa dibaca sama Ibu, bisa dimengerti lagi apa itu ketuban pecah prematur. Nanti misalnya kalau ada yang ingin ditanyakan, bisa tanyakan ke perawat atau ke dokter. Nah, nanti karena ini sudah Ibu di sini sudah sekitar 2 jam, nanti dokter sudah menganjurkan untuk dilakukan induksi persalinan. Jadi nanti mohon Ibu sebagai wali dari Ibu Evin untuk ke nurse station untuk menandatangani inform consent untuk persetujuan tindakan induksi persalinan. Ya. Baik, kalau misalnya tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, terima kasih atas kerjasama dan partisipasi Ibu. Semoga Ibu cepat sehat kembali dan kita akan melakukan tindakan yang lebih baik. Atas kerjasamanya terima kasih. Saya pamit dulu ya. Terima kasih.